Bayangan di balik cermin, di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, berdirilah sebuah rumah tua yang dikenal dengan nama Rumah Cermin. Rumah itu tampak menyeramkan, dengan dinding-dindingnya yang mulai runtuh dan atapnya yang dipenuhi lumut. Tidak ada yang tahu pasti siapa pemilik aslinya, namun rumor tentang rumah itu selalu menarik perhatian penduduk desa. Konon, di dalam rumah tersebut terdapat sebuah cermin besar yang menyimpan kutukan mengerikan. Siapapun yang menatap terlalu lama ke dalam cermin itu akan kehilangan jiwanya. Penduduk desa percaya bahwa cermin itu dihuni oleh roh jahat yang terperangkap ratusan tahun lalu saat pemilik rumah mencoba melakukan ritual gelap. Tidak ada yang berani mendekati rumah itu, apalagi memasukinya. Namun cerita itu menjadi bahan pembicaraan yang tak pernah usai, terutama bagi anak-anak dan pemuda yang penasaran. Arman, seorang pemuda pendatang yang baru saja menetap di desa tersebut, mendengar kisah itu dari seorang tetangga tua. Dalam cerita itu, sang tetangga memperingatkan Arman untuk tidak pernah mencoba mendekati rumah cermin. Namun, rasa ingin tahu Arman justru semakin besar. Ini hanya tahayul, pikirnya. Ia memutuskan untuk membuktikan bahwa cerita tersebut hanyalah karangan belaka. Suatu malam, dengan hanya berbekal senter dan sedikit keberanian, Arman berjalan menuju rumah itu. Malam itu begitu sunyi. Bulan tertutup awan tebal dan hanya suara jangkrik serta angin malam yang menemani langkahnya. Ketika dia berdiri di depan rumah itu, perasaan aneh menyergapnya. Ada sesuatu yang membuat udara di sekitarnya terasa berat, namun dia mengabaikannya dan melangkah masuk. Begitu dia membuka pintu, suara derit panjang terdengar seperti jeritan kesakitan. Udara di dalam rumah itu dingin dan lembab, seolah-olah tidak ada kehidupan yang pernah ada di sana. Dinding-dindingnya penuh dengan lumut, dan lantainya dipenuhi serpihan kayu yang sudah lapuk. Senter di tangan Arman bergetar, dan dia berusaha menenangkan dirinya. Dia mulai menjelajahi ruangan-ruangan di rumah itu. Setiap langkahnya memunculkan suara berderit yang menggema di seluruh rumah. Ruang pertama yang ia masuki adalah dapur yang dipenuhi peralatan berkarat. Kemudian dia beralih ke ruang tidur, di mana sebuah tempat tidur tua dengan kain yang compang-camping masih berdiri di sana. Tidak ada apa-apa yang aneh, belum. Akhirnya dia tiba di ruang tamu. Di sana berdiri sebuah cermin besar yang berbingkai kayu ukiran rumit. Cermin itu terlihat tua dengan permukaannya yang berdebu. Namun ada sesuatu yang aneh. Ketika Arman mengarahkan senter ke cermin itu, dia merasa seperti ada bayangan lain di balik debu. Bayangan itu tersenyum padanya. Arman tersentak mundur. Hanya imajinasi, gumamnya. Namun rasa takut mulai merayapi tubuhnya. Ia mencoba meyakinkan dirinya untuk tetap tenang. Dengan hati-hati dia melangkah mendekati cermin itu, membersihkan debu di permukaannya dengan lengan bajunya. Kini dia bisa melihat bayangannya dengan jelas. Tetapi ada yang tidak beres. Bayangan itu tidak mengikuti gerakannya. Ketika Arman mengangkat tangan, bayangan itu tetap diam. Ketika dia memiringkan kepala, bayangan itu hanya menatapnya lurus. Tiba-tiba bayangan itu tersenyum lagi. Namun kali ini senyumnya lebih lebar, memperlihatkan deretan gigi yang tajam. Arman mundur dengan panik, tetapi kakinya tersandung sesuatu. Dia jatuh dengan keras ke lantai, dan senter di tangannya terlempar jauh. Dalam kegelapan, cermin itu mulai bergetar. Suara retakan yang mengerikan terdengar, seperti sesuatu yang berusaha keluar dari dalam cermin.
Sebuah tangan hitam muncul dari cermin, diikuti oleh sosok gelap dengan mata merah menyala. Aura dingin memenuhi ruangan, membuat napas Arman tercekat. Sosok itu melangkah keluar, tubuhnya seperti kabut hitam yang bergerak dengan anggun, namun mengancam. "Terima kasih telah membangunkanku," kata sosok itu dengan suara yang bergetar seperti bisikan ribuan jiwa. Arman mencoba berdiri, tetapi tubuhnya terasa kaku, seperti ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Sosok itu mendekat, menatapnya dengan mata yang menyala tajam. Siapa kau?" Arman berusaha berbicara, tetapi suaranya hampir tak terdengar. "Aku adalah bayanganmu," jawab sosok itu, "dan kini kau adalah milikku." Dengan gerakan cepat, sosok itu mengulurkan tangannya ke arah Arman. Dalam sekejap, Arman merasakan tubuhnya ditarik oleh kekuatan yang luar biasa. Dia berteriak, tetapi suaranya menghilang, ditelan oleh kegelapan. Sebelum dia menyadarinya, dia sudah berada di dalam cermin, menatap keluar dengan mata yang penuh ketakutan. Kini, di dalam rumah cermin, bayangan Arman berdiri, menunggu korban berikutnya. Penduduk desa yang melewati rumah itu sering mendengar suara bisikan halus, seperti suara orang yang memohon untuk dilepaskan. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi pada Arman, tetapi mereka semua sepakat. Rumah cermin adalah tempat yang harus dihindari selamanya.